Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam ini kita akan menjelaskan cara pembuatan pupuk kompos. Dan adapun bahan-bahan yang akan kita gunakan, yaitu yang pertama ada ampas kopi. Jadi ini ampas kopi yang kita ambil dari Warkop. Jadi yang sponsor ini Kadin Rakyat. Kemudian yang kedua ada bioaktivator. Dan bioaktivator ini kita bikin sendiri. Nanti saya jelaskan juga bagaimana cara untuk pembuatannya. Kemudian bahan yang ketiga itu ada daun kipahit. Nah, ini daun kipahit. Kemudian bahan yang ketiga ada, yang keempat ada molase atau tetes tebu. Nah, kalau misalnya teman-teman tidak mendapatkan molase atau tetes tebu, teman-teman bisa memanfaatkan gula pasir. Kalaupun tidak ada gula pasir, teman-teman bisa memanfaatkan gula merah. Nah, kemudian bahan berikutnya itu ada daun gamal. Daun gamal yang sudah kita cacah dengan ukuran kurang lebih 5 cm. Kemudian bahan selanjutnya itu ada kotoran ternak. Dan ini kita ambil dari kotoran ayam yang kita ternak sendiri. Nah, bahan berikutnya itu ada air. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan kandungan-kandungan dari beberapa bahan yang akan kita gunakan. Yang pertama dari ampas kopi. Ampas kopi ini mengandung nitrogen dalam 100 gram, mengandung nitrogen kurang lebih 2,8% nitrogen dan mengandung 0,006 fosfat dan juga mengandung kalium sebanyak 0,6%. Dan pH dari ampas kopi ini tuh pH-nya berkisar di 6,2. Jadi pH-nya normal ya, teman-teman. Nah, pH yang normal itu berkisar di antara 5 sampai 7. Kemudian ada daun kipahit. Daun kipahit ini mengandung nitrogen sebanyak 3,7 sampai 6,2% dalam 100 gramnya. Jadi lumayan tinggi nitrogennya. Kemudian mengandung fosfat sebanyak 0,43 sampai dengan 0,82% dan mengandung 3,9 sampai 6,3% kalium dan juga mengandung kalsium, magnesium dan natrium. Kemudian selanjutnya ada daun gamal. Daun gamal ini mengandung nitrogen sebanyak 3,15%, 0,2% fosfat, 2,65% kalium, 1,35% kalsium, dan 0,41% mangan. Nah, selanjutnya kita akan mempraktekkan cara pembuatan. Sebelum kita masuk ke cara pembuatan, saya lupa menjelaskan. Ini ada bioaktivator. Bioaktivator ini sebagai zat pengurai bahan-bahan yang akan kita gunakan. Dan kenapa ada molase juga sebagai bahan makanan untuk mikroba yang ada di dalam bioaktivator ini. Dan selanjutnya kita akan sama-sama mempraktekkan cara pembuatan pupuk kompos. Ya, jadi mohon maaf ya teman-teman, sebenarnya tadi kita mengambil gambar cara pencampuran, namun kesalahan teknis. Ada masalah di kamera yang satu, jadi kita sudah mencampur baru kita pengambilan gambar ulang. Jadi semua bahan yang kita gunakan itu sudah kita campur merata. Kemudian selanjutnya kita akan percik-perciki air. Jadi kadar airnya itu sampai hanya sekitar 30%. Jadi tidak boleh terlalu basah juga. Jadi bioaktivator tadi itu sama molase kita campur ke dalam air.
Nah, kembali saya sampaikan bahwa kenapa kita menggunakan molase sebagai bahan makanan dari mikroba yang ada di dalam bioaktivator. Nah, kalau misalnya teman-teman tidak mendapatkan molase atau tetes tebu, teman-teman bisa menggunakan gula pasir ataupun gula merah, gula aren. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin bikin namun tidak tahu cara bikin bioaktivatornya, tidak tahu cara pembuatan aktivatornya, teman-teman bisa memanfaatkan yang sudah disediakan di toko. Ada beberapa merek untuk bioaktivator, salah satunya itu M4 yang mudah didapatkan dan harganya kisaran 25.000 per 1 liter. Tapi saya lebih menyarankan teman-teman bikin sendiri. Ya, dan salah satu ciri bahwa kadar airnya sekitaran 30%, yaitu ketika kita kepal seperti ini, dia tidak melengket, tapi dia kayak terhambur begitu. Ya, jadi ini kita anggap cukup untuk airnya. Dan selanjutnya kita akan bungkus kompos ini, bahan ini kita akan kumpus, baru kita simpan dalam wadah yang sudah kita siapkan, itu baskom. Nah, setelah 3 hari pupuk kompos ini kita buka, bisa kita aduk untuk supaya gasnya keluar, dan kita angin-anginkan kurang lebih 10-15 menit. Dan hari ke-7 kembali kita buka, dan selanjutnya tiap 7 hari kita buka, dan ini siap untuk digunakan. Umur komposnya itu 2 minggu, 2-3 minggu. Kalau misalnya teman-teman mau sampai ke pengemasan dan betul-betul bahan yang kita gunakan hancur kayak seperti tanah, itu umur komposnya kita simpan selama 3 minggu ke 21 hari. Saya kira cukup untuk penjelasan cara pembuatan kompos ini. Kebetulan malam ini saya sementara bersama teman-teman mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bone, jadi bukan endorse ya. Kebetulan yang bisa ketua himpunan agroteknologi Universitas Muhammadiyah Bone, dan yang di samping kanan saya dia ketua departemen, salah satu departemen yang ada di bawah himpunan. Saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.